قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video terbaru ini terkait dengan meninggalnya Gus Auzi. Dan ini menjadi bukti bahwa Gus Auzi ini meninggal karena termakan oleh sumpah dan laknatnya sendiri kaum muslimin. Ya, bandil kalau bahasa Jawanya. Memang ya, kita umat Islam ini nggak boleh kaum muslimin ya, bermudah-mudahan bersumpah, bermudah-mudahan melaknat orang lain, nggak boleh. Apalagi untuk perkara-perkara yang nggak penting lah. Untuk apa kok bela-bela nasab Ba'alawi sampai bersumpah-sumpah, sampai melaknat orang ya. Sementara Ba'alawi sendiri saja belum bisa membuktikan kebenaran nasabnya. Ya, suruh tes DNA nggak berani. Hah? Membantah tesis Kiai Imad yang menyatakan nasab Ba'alawi terputus ya juga nggak bisa. Ditambah melihat akidah, ibadah, muamalah dari Ba'alawi juga nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kok mau-maunya membela Ba'alawi sampai mubahalah, bersumpah melaknat orang, na'udzubillah min dzalik. Ya, bahaya itu. Melaknat orang lain, ya, kalau orang lain tersebut ternyata nggak berhak, nggak benar atas tuduhannya, atas laknatnya, maka laknatnya itu ya akan kembali kepada orang yang melaknat. Ya. Dan ini terbukti kaum muslimin ya, dari video ini terbukti bahwa Gus Auzi ini termakan laknatnya. Karena menurut keterangan dari dokter ya, Gus Auzi ini tidak memiliki riwayat penyakit yang berpotensi untuk ya, kambuh dadakan ya, kemudian menjadi penyebab meninggalnya seseorang. Nggak punya. Biasanya kan penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyerang orang dadakan, ya, kemudian orang bisa meninggal secara mendadak, itu kan biasanya penyakit asma, penyakit jantung, ya, hipertensi. Sementara Gus Auzi ini berdasarkan pemeriksaan, ya, nggak ada satupun riwayat Gus Auzi ini mengalami penyakit-penyakit tersebut. Artinya ya bisa disimpulkan sangat besar kemungkinan Gus Auzi ini meninggal karena termakan oleh laknatnya sendiri ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Gimana Pak Gadi? Saya kalau punya sudut sedikit diduga atau saya menduga kan sah-sah saja toh. Saya tidak ada niatan untuk framing, tidak. Saya menyampaikan apa adanya daripada mengganjel kan. Kecapean itu Gus. Gusen posisi sama beliau, Gusen. Enggak, semalam kan jam 1 VC sama saya ngajak sowan. Nggih. Nah, kadang segini juga capek. Sowan ke pelosok kan, itu kan di penginapan di pondok. Terus tadi pagi siang dikabarin meninggal. Kan ada Kusmat juga itu. Ya. Kan dari rumah kan nyetir sendiri tuh, capean. Ya. Semalam waktu perjalanan kan kayaknya apa VC ngajak itu, ngajak sowan. Cuman tadi pagi ketika meninggal kan banyak polisi suruh bikin surat pernyataan dari pihak keluarga. Tapi nggak tahu gimana itu. Minta surat keterangan keluarga untuk melakukan otopsi atau gimana? Bukan otopsi, surat pernyataan bahasanya ya nggak ada terjadi kayak pembunuhan atau apa. Memang murni pure beliaunya wafat. Waktu tidak kejadian jauh? Datang Sowan Poso, beliau nginap di Graha, kan ada kayak penginapan itu Graha. Iya. Nah, pas waktu istirahat. Kenapa pas kejadian live kok di sarang? Iya. Itu kan waktu mau sowan ke Gus Kausar. Iya.
Pas ajeng teng Pekalongan kan nggih ngejak dalem Gus. Ajeng teng Gus Arya menika nek saged ajeng sowan Habib Lutfi ngoten. Nah, dalem pas tiket boten saged. Wong subuh tadi katanya masih VC sama GNS kok. Terus pagi jam 7 itu kan WA temen mau sowan gitu, mau sowan Gus Kausar. Suruh nunggu jam berapa ya? Jam 6 apa jam berapa tadi WA? Gus Auzi istirahatnya dengan siapa itu? Di satu kamar. Sama ya kan dari rumah sama Gus Mat. Ya, maksud saya tidurnya sekamar sama siapa atau sendiri atau ya? Berdua. Wong itu siapa? Siapa itu yang baru datang itu subuh datangnya. Iya Muaror. Ya Muharor. Oh, Muaror Demak Gus. Angin Demak. Kayak kecapean gitu, tapi malam nggak ada riwayat sakit. Saya kaget aja kok, nggak ada riwayat sakit tapi kok hanya kecapean. Ya bisa jadi, mudah-mudahan betul adanya. Tetapi saya hanya menduga kok kayak nggak percaya saja gitu. Ya kita kan sebagai teman dekat kan shock tuh Gus. Artinya wong sebelumnya nggak apa-apa, kita komunikasi. Terus tiba-tiba wafat ya. Gimana? Jam berapa tadi? Jam 10 kayaknya. Jam 10 pagi itu ya? Kurang 10 menit. Berarti posisi pas Gus Auzi sehari. Enggak istirahat di Geraha itu. Saya kan juga telepon teman-teman yang ada di pondok. Itu informasi benar apa salah, terus kronologis setelah wafat gimana itu dari pihak keluarga kan mintanya langsung dikirim pulang. Cuma sama pihak kepolisian belum dapat izin. Ya izin Gus dalam tak mendapatkan tak coba batas informasi kali rendah Gus. Ya coba cari informasi Mas Hadi. Ya siap terus dari apa dari ini Polres. Ya siap yang melakukan cekapan. Kenal caket kali Gus Auzi sing angkatan dalam. Ya siap. Ya siap. Permisi Gus. Assalamualaikum. Ya salam warahmatullahi. Semalam kan ngajak sowan Ayun ke Diri ayo. Gus kesel. Tapi pas wafat raut wajahnya tenang Gus. Ya meninggalnya Masya Allah bagus. Saya melihat itu kok kayaknya tenang banget. Tidak ada apa-apa terus. Ya tidak ada pesakitan lah. Saya melihat itu begitu Gus ya. Tidak ada pesakitan. Cuman historisnya seperti apa kan kita tidak tahu. Berangkatnya bagaimana, sama siapa, makannya apa. Siapa tahu beliau punya sakit jantung, umpamanya salah makan. Ya itu kemungkinan. Cuma tadi kan sebelum diperiksa pihak kepolisian itu kan ada pihak dokter. Ya pihak dokter menyatakan bahwasanya wafat, cuma nggak ada secara medis nggak ada riwayat sakit atau riwayat jantung nggak ada. Lah ya, kalau riwayat keterangan dari pihak kedokteran. Iya, riwayat jantung nggak ada ya? Nggak ada. Artinya wafat disebabkan penyakit itu enggak. Kalau keterangan dari dokter. Halo Gus, Assalamualaikum Gus. Salam. Ya kita turut berbelasungkawa ya, berduka cita. Saya mewakili keluarga yang ada di Tulungagung memohonkan maaf apabila Gus Auzi selama ini mulutnya pernah menyakiti, menyinggung atau apa. Mohon kerelaan hati untuk memaafkan. Yang jelas Gus Auzi tadi diinfokan di grup keluarga itu meninggal karena serangan jantung. Jadi mari kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Kalau beritanya pagi subuh itu posisi di gerbang tol Nganjuk. Karena biasanya kan kalau kesini juga bawa supir, kebetulan semalam pas mau ke Ploso itu kayaknya nyetir sendiri. Gus Arya punya videonya yang mana? Yang ada dua, yang versi utuh atau yang potongan? Enggak, saya lihat videonya hanya di kamar aja waktu
almarhum di videoin Itu sama ada yang panjang, ada yang pendek, Gus. Jadi kalau ini ya dilihat dari kronologinya ya, di samping beliau juga ada muntahan, bekas muntahan mungkin karena asam lambung atau apa. Enggak, Kiai Rampa sudah ke itu belum? Ke Bojonegoro rencana malam ini saya ke sana. Tadi infonya yang di Bojonegoro, beliau kan dimakamkan di dekat Abah Umi-nya, itu masih dalam proses penggalian untuk dikebumikan. Insya Allah ya malam inilah. Dan dari pihak dokter nggak anu itu, bukan karena sakit. Kenapa? Itu kata Kiai Rampa ada sakit jantung, tapi dari dokter nggak ada riwayat sakit, gimana itu? Enggak, gini ya. Kan info dari keluarga, hasil autopsi itu mengatakan bahwa ada dikabarkan karena serangan jantung, begitu. Berarti itu diotopsi tadi. Kayaknya begitu. Kan sudah pas waktu di penginapan kan ada dokter itu. Oke, kita doakan saja biar Amin. semoga diterima di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, diberikan lapangan kuburnya, jembar padang dalane itu dimudahkan, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ya, kaum muslimin, itu dari 4 orang yang kami tahu cuma satu ya, Gus Arya Wali Medsos. Ini dulu pembela Ba'alawi nih kaum muslimin, nggak tahu kalau sekarang ya. Dan dari obrolan mereka itu kita bisa simpulkan bahwa Gus Auzi ini meninggal yang nggak ada penyebab penyakitnya. Jadi nggak ada penyakit-penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya Gus Auzi. Apakah serangan jantung atau penyakit yang lain kaum muslimin. Ya, tapi katanya terakhir tadi karena serangan jantung. Lah iya, ya, setiap orang mati ya pasti serangan jantung. Serangan jantung, jantungnya kemudian nggak berdetak lagi. Ya, setiap orang mati semuanya seperti itu. Nggak ada orang yang mati, kemudian jantungnya masih berdetak. Jantungnya nggak diserang. Jadi kalau memang Gus Auzi ini nggak ada riwayat penyakit yang menyertai, berarti yang meninggalnya murni karena dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya melaknat seorang muslim, ya, melaknat Kiai Imad demi membela nasab para Ba'alawi. Itu kaum muslimin. Apalagi dia sudah mengatakan sebelum saya rungkat, saya mau mubahalah terlebih dahulu katanya, ya kan? Kemudian melaknat Kiai Imad, memfitnah Kiai Imad. Ya, akhirnya sumpah laknatnya ya kembali ke dia. Karena bahayanya bermudah-mudahan untuk bersumpah, untuk melaknat orang lain, itu bahayanya seperti itu. Ya, bahayanya kalau orang yang dilaknat, orang yang disumpah, itu ternyata tidak layak untuk dilaknat, tidak layak untuk disumpah, maka laknat dan sumpah itu akan kembali kepada yang bersumpah dan yang melaknat. Itu. Apalagi sudah jelas-jelas sebelum saya rungkat, ya. Ya rungkat betul lahirnya kan? Rungkat betul lahirnya. Dan kasihan ya, setelah rungkat ternyata nggak ada satupun Ba'alawi yang datang untuk bertakziah ke rumahnya. Nggak ada. Membantu penyelenggaraan jenazahnya, nggak ada. Kemudian ya kita tahu mereka pengamal tahlilan. Ternyata nggak ada juga Ba'alawi yang nongol untuk acara tahlilan. Nggak ada. Jadi nggak tahu nasibnya gimana ini. Ba'alawi nggak ada yang peduli. Kalau Bang Maman masih diperdulikan ya. Ya Bang Maman itu dikasih kertas, ditulis ya. Man, nanti kalau ente ditanya sama malaikat, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, ya ente nggak usah jawab. Ya kasih saja surat dari aneh, nanti ente masuk surga tanpa hisab. Itu nggak ada Ba'alawi yang datang untuk ngasih kepean, itu nggak ada kaum muslimin. Ngasih contekan, ngasih surat untuk malaikat nggak ada. Ya Allah, kasihan kaum muslimin ya. Demi membela Ba'alawi, ya bersumpah melaknat orang ternyata kembali kepada dirinya sendiri. Ya ini perhatian untuk para mukibin yang lain ya.
Ya aneh saja, wong Mbak Alawi saja nggak pernah ngajak orang mubahalah. Ya, nggak pernah mengajak orang untuk bersumpah, untuk saling melaknat demi membela nasabnya. Lah ini Mukibin, lah kok berani-beraninya bersumpah melaknat orang demi membela nasab Mbak Alawi. Apalagi berani bersaksi, bersumpah demi Allah. Ya sumpahnya dibangun atas dasar apa? Ini kan ngawur. Ngawur ya. Sebelum bersumpah itu harusnya kan ya bisa menjabarkan secara ilmiah dulu ya. Bisa memberikan bukti-bukti yang autentik bahwasanya nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Lawang sekarang tes DNA para Habib nggak berani. Kemudian ditantang debat oleh Kiai Imad, sampai sekarang juga nggak ada kabarnya. Ba'alawi saja nggak berani kok, Mukibin berani-beraninya bersumpah mubahalah, melaknat orang, ya apalagi sudah menyatakan sebelum saya rungkat, ya rungkat beneran akhirnya ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk Mukibin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.